Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Ini adalah Suzuki Espresso. Nah, pada video kali ini kita akan review, kita akan kupas seperti apa Suzuki Espresso ini. Apa saja yang ditawarkan oleh mobil terbaru dari Suzuki ini yang compact, kecil, mungil ini. Simak pada video kali ini. Oke, kita mulai dulu dari variannya. Nah, untuk yang masuk di Indonesia, sebenarnya mobil ini tuh bukan unit rakitan resmi Indonesia seperti mobil-mobil Suzuki biasanya, karena ini adalah unit CBU dari India. Jadi import langsung dari India. Mobilnya tersedia hanya mungkin satu varian ya, sebetulnya satu varian, karena dalam satu varian itu terdapat dua pilihan transmisi, manual dan juga otomatis yang menggunakan transmisi AMT dari Suzuki. Kita mulai bahas dari bagian eksteriornya dulu. Nah, mobil ini walaupun bentuknya kecil dan harganya juga cukup terjangkau ya, kisarannya itu antara 160 sampai 180 jutaan untuk kisaran harganya. Nah, mobil ini belum masuk ke segmentasi LCGC, jadi berbeda kelasnya dengan LCGC. Tapi karena harganya tuh hampir menyamai mobil-mobil LCGC ya, masih agak sedikit mepet-mepet ke mobil-mobil tersebut. Nah, mobil ini dari tampang depannya sendiri mengusung bahasa desain atau konsep desain mobil SUV. Terlihat banget dari bentukan bagian depannya yang terlihat gagah, kemudian sampingnya juga cukup proporsional dan tinggi, dan dari samping itu ya mobilnya tinggi seperti like-nya Jeep-Jeep kecil atau SUV kecil seperti itu. Mobilnya nggak terlalu lebar dan juga nggak terlalu panjang, kecil banget nih. Ini mungil mobilnya, tapi terlihat proporsional menurut saya. Untuk dari bagian depan sini terdapat logo Suzuki yang gede banget di sini. Untuk grillnya sendiri ini sebenarnya nggak bolong nih. Ini cuman hiasan, ada 4 buah kotak seperti ini warna silver, tapi di sini nggak bolong, hanya aksesoris seperti ini aja. Untuk grillnya tuh di bagian bawah sini. Jadi sebesar ini tuh, ini adalah grillnya dan juga air drumnya untuk memasukkan angin ke bagian mesinnya. Nah, untuk spek lampunya sendiri ini masih menggunakan halogen, jadi full halogen, mulai dari lampu sen dan juga lampu utamanya. Lampu utama high dan low beamnya menggunakan lampu yang sama. Tapi memang sayangnya untuk unit yang sekarang itu belum dilengkapi dengan fog lamp di bagian sini, jadi nggak ada fog lamp di Suzuki Espresso ini. Nah, untuk pilihan warnanya sendiri dia itu variatif banget ya warnanya. Nanti saya bisa cantumin di bawah sini, pilihan-pilihan warnanya sangat menarik dan juga sangat atraktif sekali, karena banyak pilihan warna yang biasa nggak ditemui di mobil-mobil lainnya. Kemudian di sini bumpernya itu dia di fullin ya, di bagian sini itu cladding plastik berwarna hitam doff menandakan sebuah SUV. Kemudian di bagian sini tuh kayak ada ala-ala diffuser sebuah SUV juga, jadi warna itu warna silver, jadi berbeda sendiri. Menurut saya kombinasinya juga cukup pas, karena dengan proporsional yang grill yang besar seperti ini dan juga ada bagian aksen yang di bagian atas itu membuat tampilannya tuh cukup gagah walaupun mobilnya tuh kecil. Nah, sekarang kita lihat dapur pacu dari mobil ini. Oke, sekarang kita lihat dapur pacunya. Kap mesinnya ini sedikit lebih berat daripada kebanyakan mobil LCGC. Bentar, saya cari dulu di mana untuk tuas ini. Oh, ini di sini. Oke. Nah, ini mesinnya mungil, dia cuma 900-an cc seperti itu, hampir 1000 cc. Dia 3 silinder menyalurkan tenaga kedua roda depan melalui dua pilihan transmisi, yaitu manual dan juga otomatis AMT dari Suzuki. Tenaga yang dihasilkan itu 65 HP dan torsi 89 Nm, termasuk standarnya di range mesin 1000 cc. Oke, untuk dari ruang mesin sebenarnya standar ya, karena memang mengingat harganya yang sangat affordable. Jadi ruang mesinnya ya seperti ini, nggak terlalu rapi dan juga tapi nggak berantakan amat. Karena memang di sini tuh nggak ada cover untuk menutup bagian mesinnya. Ini juga sudah dilengkapi dengan rem ABS. Bisa dilihat ada modul ABS di bagian situ. Jadi remnya juga proper. Walaupun proporsional mobil ini tuh kelihatan tinggi dari samping, tapi ya nih, tinggi saya 170 cm, saya lebih tinggi dari mobilnya. Memang mobilnya itu terlihat tinggi, tapi sebenarnya nggak terlalu tinggi, karena untuk yang tinggi saya aja nih, mobilnya masih lebih tinggi saya daripada mobilnya. Untuk dari bagian samping sini kita bisa lihat untuk ukuran velgnya ini standar seperti mobil-mobil biasanya ya, yang mobil-mobil kecil itu seperti itu. Velgnya menggunakan ukuran 14 inci dengan lebar tapak 165 dan aspek rasionya itu 7
Ini menggunakan ban apa ya? Ini mungkin ban yang diimpor dari India karena ya seperti itu. Untuk sistem pengereman, belakang tromol dan depan itu menggunakan disc brake, tapi sudah dilengkapi dengan sistem anti-lock braking system. Untuk di bagian fender, dia ada sen di bagian sini. Ini bagus nih untuk menambah safety karena sen di bagian spion itu sangat penting menurut saya dari bagian samping, karena blind spot orang ketika kita sen itu kan ada di bagian depan, jadi menghindari yang namanya kecelakaan atau tabrakan dari bagian samping. Apalagi motor-motor di Indonesia itu kan nggak kelihatan tuh sen di bagian depan. Nah, untuk dari bagian spionnya cukup unik. Nanti kita lihat di bagian interior karena untuk mengatur spion ini masih secara manual. Untuk dari bagian handle-nya, dia handle-nya model cungkil seperti ini, seperti mobil-mobil lama, seperti juga ditemuin di Ayla, Agia seperti itu ya. Dia modelnya seperti ini. Kuncinya menarik karena kuncinya itu dia seperti ini. Dia remote kuncinya sudah menyatu dengan kunci. Dia sudah ada tombol lock dan juga unlock. Dia sudah menggunakan remote. Oke, sekarang kita lihat di belakang. Nah, di belakang ini ada sesuatu yang menarik. Kenapa? Dia nggak memiliki wiper belakang, tapi di sini ada elemen kaca pemanas. Itu cukup mengejutkan karena kebanyakan mobil hanya menerapkan wiper belakang, tapi elemen kaca pemanasnya itu nggak ada. Tapi mobil ini kebalik, dia elemen kaca pemanas ada, tapi untuk wiper dia nggak ada. Di bagian belakang sini adalah emblem Espresso, kemudian ada emblem Suzuki, dan ada logo Suzuki di bagian sini. Untuk lampu, sama seperti di depan masih didominasi dengan lampu halogen, jadi full halogen mulai dari lampu mundur, lampu sen, dan juga lampu rem dan lampu malamnya. Di sini sangat mendominasi sekali untuk bagian cladding plastik hitam doff-nya, sama seperti di depan. Dia besar hampir seperempat dari bagian bodi mobil belakang. Kemudian di bagian bawah sini dia ada seperti ala diffuser, sama seperti di depan juga. Dia berwarna silver yang terlihat cukup kombinasinya pas ya, karena mengingat tema dari mobil ini adalah SUV. Di sini juga ada 2 buah sensor parkir, ada di sini dan juga di bagian situ. Kemudian coba kita lihat seperti apa bagian dari bagasinya. Dia harus dibuka secara manual, jadi nggak ada tombol di bagian sini. Kemudian ketika kita buka, kapasitas bagasinya menurut saya ini sedikit lebih besar daripada Ayla dan juga Agia ya, yang notabene adalah kelas dari mobil ini. Ataupun Brio sekalipun ini sedikit lebih besar dan juga lebih tinggi untuk bagasinya, dan juga lebih mendelep ke bagian bawah. Nah, bagusnya sudah dilengkapi dengan tray untuk menutup bagian bagasinya, jadi barang kalian tuh nggak ke-expose dari luar. Kemudian di bagian sini kita lihat lagi ada ban serep yang modelnya itu space saver, jadi menggunakan velg kaleng. Sebenarnya ya ini menggunakan velg kaleng, jadi nggak sama dengan keempat roda yang ada di luar. Oke, ini bagus ya, untuk bagasinya juga luas. Sekarang kita masuk ke bagian interior, kita lihat seperti apa. Let's go. Oke, masuk ke interior. Oke, kita masuk ke bagian interior. Kita coba unlock. Oke. Nah, di interior ini menarik ya, karena seperti desain eksteriornya yang bisa dibilang apa ya, unik ya, mobilnya kecil tapi bergaya sebuah SUV yang gagah. Nah, di interior ini untuk indikator speedometer segala macamnya yang biasa ada di depan setir itu pindah ke bagian tengah. Di sini ada besar nih indikator untuk speedometernya, kecepatan kalian berkendara itu tampil di bagian sini menggunakan font yang seperti kalkulator digital seperti itu. Kemudian di bagian sini ada untuk fuel consumption, jadi untuk sisa bahan bakar. Kemudian ada odometer, ada berbagai macam indikator-indikator seperti baterai, oli, dan lain sebagainya. Dan indikator mesinnya di bagian situ. Tapi ada beberapa indikator yang kurang lengkap menurut saya, karena memang di sini nggak ada yang namanya RPM, kayaknya nggak ada sih. Harusnya nggak ada, tapi nggak tahu. Kita lihat nanti di unit test drive yang kita akan tes di luar. Nah, di bagian bawah sini ada head unit yang menurut saya juga cukup menarik, karena head unitnya sudah menggunakan touchscreen, jadi nggak lagi menggunakan double din yang model tombol
tombol-tombol fisik seperti itu. Head unitnya kita lihat ada fitur apa aja di bagian sini. Dia sudah ada koneksi seperti aux, Bluetooth, Bluetooth teleponi, radio, USB, ya seperti itu standar lah. Tapi sudah cukup memadai karena ia sudah menggunakan sistem multimedia yang touchscreen. Kemudian untuk bagian setirnya dia sangat polos, di sini nggak ada audio string switch dan lain sebagainya, dia polos. Kemudian untuk pengaturan setir ini fix ya, jadi nggak bisa tilt dan juga nggak bisa teleskopik. Untuk kursi driver juga ini bisa maju mundur, bisa reclining, tapi ini nggak ada untuk pengaturan adjustable kursi pengemudinya. Jadi duduknya menurut saya untuk posisi berkendaranya ya seperti kalian tuh mengendarai sebuah mobil yang tinggi. Dan untuk orang yang baru belajar pakai mobil ini sangat mempermudah karena visibilitas ke depan itu sangat luas, karena untuk bagian kap mesin itu masih kelihatan, kaca juga nggak terlalu landa jadi masih kelihatan agak sedikit tegak, dan posisinya menurut saya lumayan cukup ergonomis untuk sebuah mobil yang affordable seperti ini. Untuk pilihan transmisi, kalau yang di sini tuh kita review adalah transmisi 5 speed manual. Yang transmisi ada di sini menurut saya bagus ya. Dan koplingnya ala Suzuki, dia enteng banget. Jadi pas juga dengan posisi berkendaranya. Kemudian ke bagian door trim yang uji saya tadi, untuk mengatur bagian spionnya dia secara manual, tapi nggak secara manual banget dari luar, dia masih bisa diatur secara manual dari sini. Tuh. Walaupun manual, tapi masih cukup dipermudah. Ya oke lah. Tampilannya nggak seperti spion-spion yang murah banget yang menggunakan plastik, itu enggak. Tapi dia masih secara manual dari dalam. Oke, di bagian door trim mungkin kalian bingung nggak ada power window-nya. Power window-nya di mana? Power window itu ditempatin di bagian sini nih. Jadi kalau ala-ala SUV seperti Jimny, kemudian Jeep Wrangler tuh ada di bagian tengah sini tuh untuk mengatur bagian spionnya. Ini juga nggak auto ya, up and down ini nggak auto. Oke, untuk yang bagian kirinya ini ada tombol hazard. Nah untuk AC-nya ini saya apresiasi banget karena pengaturannya ini lengkap banget, mulai dari heaternya dia ada, kemudian speed fan-nya dia sampai 4 speed, kemudian untuk pengaturan arah semburannya sangat lengkap, mulai dari kepala ke kaki, kemudian ke rear defogger. Dia ada untuk rear defogger karena di bagian belakang kita sudah lihat dia punya elemen kaca pemanas di bagian belakang. Bahkan ada mobil tuh yang harganya sampai 300 jutaan tuh nggak ada pengaturan arah semburan. Itu menurut saya jadi pembelajaran yang sangat berarti karena mobil itu punya pengaturan arah semburan yang sangat lengkap. Ada sirkulasi udara di bagian bawah, kemudian di bagian sini tuh ada soket 12 volt untuk colok ya. Di sini tombol dummy, laci penyimpanan kecil, 2 buah cup holder, rem parkir masih manual, wajar untuk di kelasnya. Kemudian di sini ada laci penyimpanan dan ada untuk colok USB langsung ke connect ke bagian head unitnya. Di sini ala-ala SUV juga yang harusnya mungkin ya dikasih kayak strut bar seperti itu yang kelihatan lebih gagah. Oke, untuk dari joknya, menurut saya ini joknya dia model joknya jok pocong ya, masih menyatu dengan headrest di bagian sini seperti LCGC kebanyakan. Tapi untuk kontur joknya menurut saya ini cukup nyaman, cukup empuk dan juga busanya tebal. Oke, sekarang kita masuk ke baris kedua, kita lihat seperti apa di situ. Oke, untuk impresi saya di baris kedua, kita lihat. Untuk posisi duduknya ini tinggi, jadi kaki saya masih bisa masuk ke kolong. Ini posisi berkendara saya tadi, saya tinggi 170 cm, legroom ini masih lega, kepala juga masih sedikit sih sisa, tapi masih cukup memadai. Untuk jok di bagian belakang ini rata ya, ini menurut saya kekurangannya, dia joknya itu rata, jadi nggak ada kontur di bagian sini. Headrestnya pun ini menyatu dengan jok, jadi nggak kepisah untuk bagian sininya. Jadi ya pas-pasan aja nih untuk headrestnya. Kemudian dari door trim kita bisa lihat kalau yang di depan itu masih menggunakan power window, tapi kalau yang di belakang ini window by power, jadi masih pakai engkol loh. Ya.
Oke lah, di bagian sini ada aksen silver seperti di depan. Kemudian di bagian sini, ini bukan cup holder, laci penyimpanan biasa di bagian sini. Apalagi ya, yang nggak ada USB port di sini. Kalau kita coba duduk tengahnya nggak terlalu tinggi karena memang joknya itu flat ya. Tapi yang saya rasain walaupun joknya itu flat seperti ini, busanya empuk. Ada headrest di bagian tengah juga. Untuk safety belt dia 3 titik untuk yang penumpang kanan dan kiri, tapi untuk penumpang tengah ini hanya dikasih nggak dapat safety belt untuk bagian tengah. Jadi safety untuk penumpang di tengah ini sangat kurang karena nggak ada headrest, nggak ada safety belt juga di bagian tengah. Safety belt untuk kanan dan kiri aja. Ya, seperti inilah espresso. Oke. Tapi untuk visibilitas menurut saya sama seperti depan karena kacanya itu tegak dan juga besar-besar. Jadi visibilitas nggak terlalu ganggu banget di sini. Tapi jika dibandingkan dengan pesaing-pesaing di kelasnya seperti Ayla, Agya yang sudah facelift dan mengalami banyak penambahan fitur, mobil ini kalau untuk soal fitur memang sedikit kalah daripada mobil tersebut. Tapi dengan desainnya SUV, dia memiliki fleksibilitas yang lebih baik lagi daripada mobil-mobil tersebut karena memang Ayla dan Agya adalah mobil city car kecil hatchback seperti itu dibandingkan mobil SUV yang memiliki ground clearance yang lebih tinggi, kemudian juga jarak antara tanah ke mobil itu lebih jauh dan memiliki fleksibilitas melewati jalan-jalan yang berlubang. Sekarang kita buat kesimpulan di luar. Oke, jadi inilah review saya tentang Suzuki Espresso. Well, bagaimana kesimpulan dari mobil ini? Menurut saya, mobil ini punya suatu hal yang tersendiri, punya suatu hal yang menarik jika dibandingkan dengan pesaing di kelasnya seperti Ayla, Agya, Brio, yang notabene adalah mobil city car yang fleksibilitasnya ketika dibawa ke jalan yang cukup banyak lubang atau keluar kota akan kesulitan melewati medan-medan tersebut. Tapi dengan fleksibilitas sebuah SUV seperti ini yang memiliki ground clearance yang cukup tinggi, dia bisa melewati berbagai macam medan yang lebih fleksibel. Kemudian juga mobilnya terlihat lebih gagah walaupun memang fitur-fitur di dalamnya nggak terlalu banyak. Tapi yang saya apresiasi adalah pengaturan AC itu lengkap banget. Pengaturan AC-nya lengkap dibandingkan mobil-mobil sekarang yang mungkin ada di kisaran 250 juta sampai 300 jutaan yang masih belum punya pengaturan arah semburan. Nah, mobil ini udah punya pengaturan arah semburan yang sangat lengkap. Oke, buat teman-teman semua yang ingin lihat mobil Suzuki, mobil Suzuki atau Suzuki Espresso ini melakukan test drive, bisa langsung kunjungin dealernya yang alamatnya saya cantumin di bawah. Atau bisa langsung kontak marketing yang ada di deskripsi di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching and goodbye.